Hai kawan-kawan, kalian tahu nggak sih 17 Agustus itu ada peristiwa apa aja? Hah? Kurang tahu? Penasaran? Yuk simak video pembelajaran ini. Eits, kita kenalan dengan anggota kelompok 5 dulu yuk. Saya Ahmad Evan Mustafa, NIM ABA 118020. Saya Nur Hasanah dengan NIM ABA 118006. Saya Isdaliati Maria Aprilia, NIM ABA 118030. Nama Muslimah, NIM ABA 118011. Saya Siti Komaira, NIM ABA 118054. Saya Kristina Natalia, NIM ABA 117060. Berikut pembahasan dari kami. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Bermula dari peristiwa Jepang bertekuk lutut karena angkatan perang Jepang terdesak oleh pasukan Amerika yang menjatuhkan bom atom tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Oleh sebab itu, Jepang terpaksa memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia. Komando Tentara Jepang Wilayah Selatan pada Juli 1945 menyepakati akan memberikan kemerdekaan Indonesia tanggal 7 September 1945. Jepang pun membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut dengan BPUPKI. Dokuritsu Junbeko Sakai dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945 yang bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. Ketuanya adalah Regiman Wedyo Diningrat dan wakilnya adalah Panji Suroso dan Ichi Bangase Yoshio. Berikut adalah hasil sidang BPUPKI yang pertama dan yang kedua. Baik, untuk masa antara sidang resmi pertama dan sidang resmi kedua, pada tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Sebelum masa resmi dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, dinamakan dengan Panitia 9, dengan diketuai oleh Soekarno. Tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang tugasnya melanjutkan tugas BPUPKI. Dokuritsu Junbeikai dibentuk tanggal 7 Agustus 1945 yang anggotanya adalah 21 orang berasal dari Indonesia seluruhnya. Ketuanya adalah Insinyur Soekarno dan diwakili oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Berikut adalah hasil sidang PPKI yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Peristiwa Rengas Dengklok. Pro kontra antara golongan muda dan golongan tua. Tanggal 15 Agustus 1945 menjadi hari yang baik bagi Indonesia. Menurut golongan muda, Indonesia masa itu sedang kosong kekuasaan. Sultan Syahir merupakan tokoh pemuda aktif mendesak agar Soekarno dan Muhammad Hatta segera memerdekakan Indonesia. Dari berbagai pendapat dan perbedaan pemikiran, akhirnya dialog antara golongan muda dan golongan tua mencapai kata sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan di Jakarta dan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Perumusan dan pengesahan teks proklamasi. Di kediaman Laksamana Maida, rumusan teks proklamasi disusun. Hadir dalam pertemuan itu Sukarni, Mbah Diro, dan BM Diah dari golongan pemuda. Berikut terdapat 3 perubahan pada naskah tersebut dari yang semula berupa tulisan tangan Soekarno dengan naskah yang telah diketik oleh Sayuti Meli. Pembacaan teks proklamasi pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antaranya Suwirjo, Wilopo, Gafar Pinggo Digdo, Tabrani, dan Trimurti.
Acara dimulai pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Salah satu pengibar bendera saat proklamasi adalah Abdul Latif Hedraningrat. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Dengan dikumandangkannya proklamasi, bangsa Indonesia mulai saat ini telah menjadikan tatanan hukum yang baru, yaitu tatanan hukum Indonesia, yang berisikan hukum Indonesia yang ditentukan dan dilaksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia. Untuk pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, dalam membicarakan Undang-Undang Dasar ini dapat berjalan lancar, yakni sekitar 2 jam rapat telah berhasil menyepakati bersama rancangan pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Rancangan yang dimaksud adalah Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI dan dengan sedikit perubahan disahkannya menjadi Undang-Undang Dasar yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan disertai dengan penjelasan. Dengan demikian, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam hidup bernegara dengan menentukan arahnya sendiri. Secara politis, keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan belum begitu mapan. Ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden masih terus terjadi. Hal ini terjadi karena masih ada kekuatan asing yang tidak rela kalau Indonesia merdeka. Sebagai contoh, rakyat Indonesia masih harus bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang. Jepang beralasan bahwa ia diminta sekutu agar tetap menjaga Indonesia dalam status quo. Pemerintahan memang telah terbentuk. Beberapa alat kelengkapan negara juga sudah tersedia, tetapi karena baru awal kemerdekaan tentu masih banyak kekurangan. PPKI yang mengadakan sidang untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar dan memilih presiden dan wakil presiden, bahkan untuk menjaga keamanan negara, juga telah dibentuk TNI. Kondisi perekonomian negara masih sangat memprihatinkan, sehingga terjadi inflasi yang cukup berat. Hal ini terjadi karena peredaran mata uang rupiah Jepang yang tak terkendali, sementara nilai tukarnya sangat rendah. Pemerintah RI pun tidak bisa melarang berjalannya mata uang tersebut karena Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri pada saat itu. Kas pemerintah juga kosong saat itu, dan waktu itu hanya 3 jenis mata uang yang berlaku, yaitu The Japan Bank, uang pemerintahan India Belanda, dan mata uang rupiah Jepang. Setelah Nika datang ke Indonesia juga memberlakukan mata uang Nika. Kondisi perekonomian pada saat itu semakin parah karena adanya blokade yang dilakukan Nika. Belanda yang terus-menerus memberi tekanan dan teror terhadap pemerintahan Indonesia. Inilah penyebab Jakarta semakin kacau, dan pada tanggal 4 Januari 1946 ibu kota RI pindah ke Yogyakarta. Dan pada tanggal 1 Oktober 1946 Indonesia mengeluarkan uang RI yang disebut ORI atau Oyang Republik Indonesia. Sementara itu uang Nika dinyatakan tidak sah. Struktur kehidupan masyarakat mulai mengalami perubahan. Tidak ada lagi diskriminasi, semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 1. Perundingan di Linggajati 10 sampai 15 November 1945 dilaksanakan di Linggajati. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir dengan anggotanya Mr. Muhammad Roem, Mr. Susanto, Tirto Projo, dan Akagani. Delegasi Belanda dipimpin oleh Profesor Smeaton dengan anggotanya Van Boy ditengahi dan dipimpin oleh wakil dari Inggris. 1. Perundingan Linggajati 10-15 November 1945. Saksi-saksinya adalah Mr. Amin, Syarifuddin, Dr. Lei Minan, Dr. Sudarsono, dan Ali Budiarto. Dihadiri pula oleh Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, isi dari perjanjian Linggajati yaitu memuat 17 pasal ketentuan pokok-pokok personil sebagai. Nah, secara de facto pemerintah Belanda mengikuti kekuasaan
pemerintah Republik Indonesia di atas Jawa, Madura, dan Sumatera II Belanda. Nah, dan akan bekerja sama untuk membentuk NIS. Perundingan Linggarjati 10 sampai 15 November 1945, setelah Linggarjati disahkan, beberapa negara telah memberikan pangkuan terhadap kekuasaan Republik Indonesia, didik misalnya dari Inggris, Amerika Serikat, Mesir, Afghanistan, Saudi Arabia, dan Pakistan. Nah, dengan adanya pangkuan dari berbagai negara asing itu, Belanda cemas dan berusaha untuk membatalkan persetujuan Linggarjati dengan mengirimkan nota Komisi Jenderal yang bersifat ultimatum yang harus dijawab pemerintah Republik Indonesia dalam waktu 14 hari. Nota Komisi Jenderal tujuan 17 Mei 1947 isinya menuntut yaitu pemerintah untuk bersama Belanda membentuk suatu pemerintahan peralihan intern, mengeluarkan uang bersama, mengirimkan beras untuk rakyat di daerah-daerah penduduk Belanda. Titik Belanda bersama Belanda yang menyelenggarakan akan ketertiban dan keamanan di seluruh Indonesia dan mengirimkan beras untuk rakyat di daerah Indonesia. Dan agresi militer Belanda, titik penolakan mata Komisi Jenderal membuat hubungan Republik Indonesia dengan Belanda semakin tegang. Titik puncaknya secara terang-terangan melanggar perjanjian Linggarjati dengan melakukan agresi militer Belanda ke wilayah RI pada 27 Juli 1947. Sidang Dewan Keamanan PBB mengeluarkan seruan kepada Indonesia dan Belanda untuk segera menghentikan tembak-menembak senjata dan selanjutnya menjenjang perundingan. Seruan itu berlaku sejak 4 Agustus 1947. Agresi militer Belanda I. Nah, agresi militer Belanda I menjadi rangkaian peristiwa penting dalam sejarah perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, atau bisa disebut dengan masa revolusi fisik. Serangan pada 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947 menjadi bukti bahwa Belanda telah melanggar perjanjian Linggarjati. Beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dinyatakan tanggal 17 Agustus 1945, Belanda datang kembali dengan memboncengi pasukan sekutu. Belanda rupanya ingin menguasai wilayah Indonesia lagi. Nah, pihak Republik Indonesia tentu saja menentang keinginan itu. Diadakanlah perjanjian Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 yang isinya yang pertama, Belanda mengakui Jawa dan Madura sebagai wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, Belanda meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS, Republik Indonesia Serikat. Dan yang keempat, RIS menjadi negara persemakmuran di bawah naungan negara Belanda. Nah, kemudian ditandatanganinya perjanjian Linggarjati ternyata belum mampu menyudahi perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Silang pendapat pun terjadi dari masing-masing pihak yang membuat masalah kembali muncul. Pihak Indonesia meyakini berdasarkan proklamasi kemerdekaan yang sudah dideklarasikan, Indonesia sudah menjadi negara berdaulat dan berhak mempertahankan kedaulatannya atas seluruh wilayah bekas wilayah Hindia Belanda. Di sisi lain, Belanda tetap memegang teguh isi pidato Ratu Wilhelmina tanggal 7 Desember 1942 yang menyatakan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran antara kerajaan Belanda dan Hindia Indonesia di bawah naungan kerajaan Belanda. Nah, kemudian
Belanda merasa bahwa yang berhak membentuk RIS adalah mereka sendiri, sedangkan Indonesia menilai bahwa pembentukan RIS dilakukan secara bersama-sama. Pada tanggal 3 Juni 1947, Belanda mengeluarkan ultimatum yang sangat membatasi Indonesia sebagai negara yang seharusnya sudah merdeka. Indonesia merespon dengan membuat nota jawaban atas ultimatum Belanda pada tanggal 8 Juni 1947. Isinya adalah penolakan terhadap ultimatum Belanda. Indonesia menuntut tetap diberikan kebebasan dalam menjalankan pemerintahan sembari berusaha menjalankan isi perjanjian Linggarjati. Kemudian, nota jawaban tersebut ditolak oleh Komisi Jenderal Belanda. Perselisihan kedua pihak mencapai puncaknya ketika pada 21 Juli 1947 Belanda melancarkan agresi militer. Belanda menyebut gerakan militer mereka sebagai aksi polisinil untuk mengembalikan ketertiban umum. Belanda mengabaikan seruan masyarakat internasional agar mentaati isi perjanjian Linggarjati dan menghentikan pertikaian dengan Indonesia. Agresi militer Belanda II atau disebut Operasi Gagap atau juga biasa disebut dalam bahasa Belanda itu Operasi Kraai terjadi pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Nah, itu diawali dengan serangan di kota Yogyakarta yang menjadi ibu kota Indonesia pada saat itu, serta juga penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir dan beberapa tokoh lainnya. Agresi ini dilancarkan karena pihak Belanda merasa Indonesia mengkhianati isi perundingan Renville. Mengutip hasil penelitian R. Sarjono bertajuk Peran Australia dalam menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda melalui perundingan Renville dalam jurnal ilmiah Guru Kop nomor 1 tahun 1999, KTN itu beranggotakan Australia ya, yang diwakili oleh Richard Kirby, kemudian Belgia oleh Paul Ian Zeeland, kemudian Amerika Serikat oleh Frank Graham. Kemudian dari Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Sarifuddin. Sedangkan delegasi Belanda oleh Abdul Qadir Wijojo Atmojo ya, seorang Indonesia juga, namun ia berpihak kepada Belanda. Berdasarkan kesepakatan Republik Indonesia dan Belanda serta KTN akan dibentuk negara federal. Sejalan dan itu, Belanda terus-menerus nih melakukan propaganda dan mempersempit daerah kekuasaan Indonesia. Nah, bahkan Belanda berharap agar Indonesia lenyap nih. Nah, terbukti dengan penyerangan Belanda yang mengalami puncaknya itu pada tanggal 9 Desember tahun 1948. Nah, yaitu agresi militer 2 ini tadi. Nah, dengan adanya agresi militer 2 oleh Belanda ini, semua kota-kota Indonesia diduduki oleh Belanda. Nah, termasuk Yogyakarta tadi ya. Tidak luput juga dari penyerbuan agresi 2 ini. Padahal dalam perjanjian Renville itu Belanda telah mengakui wilayah Indonesia. Nah, meskipun hampir semua kota dapat diduduki Belanda tadi, namun dampaknya tidak menguntungkan seperti itu. Tidak menguntungkan bagi Belanda. Nah, lalu semangat berjuang semakin berkorban nih di kalangan rakyat Indonesia. Walaupun dilihat dari persenjataannya jauh berbeda, namun dalam menghadapi kelicikan pihak Belanda, bangsa Indonesia tidak dapat ditakut-takuti nih. Nah, dengan persenjataan yang lengkap oleh Belanda. Nah, perjuangan terus dikobarkan baik dengan perang maupun diplomasi, dampak seperti itu. Kemudian dampak dari agresi militer Belanda II ini ya, dikutip dari Muhammad Roem dalam Tahta untuk Rakyat, celah-celah kehidupan Sultan HB9 tahun 1982 halaman 87-88. Itu Soekarno melakukan sidang darurat dan menghasilkan keputusan yaitu presiden bersama kabinet tetap berada di Yogyakarta.
Nah, dampak lainnya itu apabila presiden ditangkap, maka Menteri Kemakmuran Syarifuddin Prawiranegara membentuk pemerintahan darurat di Sumatera Barat. Terakhir bagi seluruh rakyat Indonesia nih dampaknya yang berada di Jakarta agar tetap berusaha mempertahankan kemerdekaan. Setelah sidang selesai, Syarifuddin pun dikirimi telegram atau pesan dari Jakarta. Nah, berikut isi telegram kepada Syarifuddin. Mandat Presiden kepada Syarifuddin Prawiranegara, kami, Presiden Republik Indonesia dengan ini menerangkan kota Yogyakarta telah diserang pada tanggal 19 sampai 19 bulan 12 tahun 1948 pukul 6 pagi. Seandainya pemerintah tidak dapat lagi melakukan fungsinya, kami memberikan kekuasaan kepada Mr. Syarifuddin Prawiranegara untuk mendirikan pemerintahan darurat di Sumatera. Nah, kemudian situasi yang mendesak ya dan ditawannya pemerintah Indonesia di Yogyakarta itu langsung disikapi Syarifuddin dan membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Nah, pemerintahan tersebut diketuai oleh Syarifuddin sendiri ya dan dilengkapi dengan kabinet-kabinetnya. Nah, terbentuknya pemerintah darurat ini secara resmi menjadi penanggung jawab atas jalannya pemerintahan untuk sementara waktu hingga kondisi kembali kondusif. Tokoh-tokoh dan peranan kedaulatan. Ada beberapa tokoh diantaranya. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Selain memproklamasikan hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta juga jatuh bangun menegakkan kedaulatan Republik Indonesia agar tidak dikuasai kembali oleh pemerintahan Belanda. Hingga perundingan konferensi meja bundar atau disingkat dengan KMB, Soekarno 3 kali memindahkan ibu kota Indonesia. Ketika Jakarta berhasil diduduki Belanda, sebuah pemerintahan sipil Hindia Belanda sementara yang dibentuk di Australia. Yang kedua yaitu Dr. Andres Muhammad Hatta. Muhammad Hatta atau yang lebih akrab disebut sebagai Bung Hatta juga tidak berbeda dengan Soekarno. Dia memimpin delegasi Indonesia dalam konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November tahun 1949. Pada tanggal 27 Desember tahun 1949, dia pula menandatangani naskah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, Sultan Hamengkubuwono IX. Selain menyatakan Kesultanan Yogyakarta adalah bagian dari negara Republik Indonesia, pada tanggal 5 September tahun 1945, Sri Sultan juga membiayai pemerintahan pusat saat beribu kota di Yogyakarta. Beliau juga turut merancang serangan umum 1 Maret tahun 1949 dan memerintahkan Letkol Soeharto melakukannya. Beliau menyediakan Keraton Yogyakarta sebagai tempat persembunyian para pejuang dan TNI yang akan melawan tentara Belanda. Pada tanggal 27 Desember tahun 1949, dia mewakili Indonesia dalam menandatangani kedaulatan Republik Indonesia dan penyerahan kedaulatan dari Belanda yang diadakan di Istana Gambir yang sekarang disebut sebagai Istana Merdeka. Yang keempat yaitu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman ialah yang menunjuk Soeharto untuk melakukan rancangan serangan umum 1 Maret tahun 1949 yang dirancang Sultan Hamengkubuwono IX. Yang kelima, Bung Tomo. Bung Tomo adalah salah satu pahlawan nasional asal Surabaya. Beliau dikenal dengan aksi heroiknya saat membangkitkan semangat arek-arek Surabaya dalam melawan kembali tentara Belanda dalam pertempuran tanggal 10 November tahun 1945. Bung Tomo merupakan seorang jurnalis asal Surabaya. Beliau dikenal dengan semboyan Merdeka atau Mati. Pengakuan kedaulatan. Pada tanggal 27 Desember tahun 1945 terjadi penyerahan
kedaulatan Belanda kepada Indonesia yang dilakukan di Belanda dan di Indonesia. Di negara Belanda, delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, sedangkan pihak Belanda dihadiri oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri William Drees, dan Menteri Seberang Lautan Faisal bersama-sama mendatangi akte penyerahan kedaulatan di ruang Karta Amsterdam. Di Indonesia dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda AHS Tovik. Indonesia kemudian mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain. Pengakuan pertama datang dari negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab. Yang pertama yaitu Mesir, Suriah, Lebanon, Saudi Arabia, Afghanistan, India, dan lain-lainnya. Untuk perkataan penyerahan kedaulatan itu oleh pihak Indonesia diartikan sebagai pengakuan kedaulatan. Walaupun pihak Belanda tidak menyetujui dengan perkataan tersebut, namun dalam kenyataannya oleh masyarakat internasional diakuinya keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.